Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Hadistia dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tanggapan saya tentang Pilpres tahun 2024 saat ini. Menurut saya, dengan menilai debat yang berlangsung dan tidak mempertajam visi dan misi, tetapi hanya menjatuhkan satu sama lain, capres dalam debat hanya saling mencari celah, mencari kelemahan, dan tidak banyak memaparkan atau mempertajam visi misi. Debat capres dan cawapres seharusnya lebih membahas program 5 tahun ke depan, bukan saling menjatuhkan. Saya sebagai pelajar berharap pemimpin berikutnya lebih peduli pada dunia pendidikan. Pemerintah tidak perlu sering mengubah kurikulum dan proses penerimaan calon mahasiswa perguruan tinggi negeri. Karena perubahan kurikulum seringkali membuat pelajar bingung dalam mempersiapkan masa depannya. Setiap tahun pemilu, suara pemilih anak muda memang selalu mencakup lebih dari 50% suara. Saya sebagai anak muda melihat banyaknya masalah-masalah yang dihadapi generasi muda di Indonesia, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Tetapi yang paling melekat itu adalah terkait pendidikan. Usia Gen Z rata-rata masih sekolah, kuliah, ataupun baru lulus. Di luar itu, milenial adalah usia produktif yang beberapa punya anak yang sekolah juga. Menurut data Badan Pusat Statistik pada 2022, rata-rata pemuda Indonesia hanya mampu bersekolah 10,75 tahun. Artinya, kebanyakan dari mereka terpaksa putus sekolah ketika duduk di bangku kelas 2 SMA. Sementara, rata-rata pemuda penyandang disabilitas hanya mampu bersekolah selama 7,71 tahun, yang berarti mereka terpaksa putus sekolah di bangku SMP kelas 2. Adapun sebanyak 171.000 pemuda di Indonesia tercatat mengalami buta huruf. Dari segi lapangan kerja, angka pengangguran kelompok usia muda 15-24 tahun menjadi yang tertinggi mencapai 20,63% dari total pengangguran Indonesia. Bahkan, 17,6 juta pemuda berstatus tidak bekerja, tidak bersekolah, atau menerima pelatihan. Menurut saya, gagasan ketiga bakal capres masih terkesan generalis dan belum membahas secara spesifik masalah-masalah yang dihadapi pemuda di luar sekadar jargon politik. Kalau mereka peduli dengan anak muda secara serius, hal-hal seperti ini seharusnya masuk dan dijadikan pembahasan oleh mereka. Semua masalah pasti akan jadi bahasan politisi dan partai politik. Apakah mereka menggarisbawahi masalah-masalah ini di program mereka atau kampanye mereka? Kalau mereka benar-benar peduli dengan lebih dari 50% pemilih itu. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.